Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra Ibu Umkumaria SPD M.Hum. Saya Safety Dwi Oktavianti dengan NIM 2101420111. Ingin mempresentasikan hasil karya saya dengan analisis karya sastra novel yang berjudul Gadis Pantai menggunakan pendekatan objektif. Pengertian pendekatan objektif. Menurut Hasanuddin Abidin 2010, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Pendekatan objektif terpusat pada perhatian unsur-unsurnya yang dikenal dengan analisis intrinsik. Pendekatan diartikan sebagai proses membuat atau cara mendekati, diartikan pula sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sedangkan mengapresiasi adalah memberikan pengertian, pemahaman, dan penghargaan. Jadi, mengapresiasi sastra adalah seluruh kegiatan yang berusaha memberikan penilaian makna yang diemban pengarang. Dalam mengapresiasi sastra, 4 tipe pendekatan berdasarkan keseluruhan situasi karya sastra, yaitu alam atau universe pembaca, pengarang atau artis, dan karya sastra, yaitu pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Apa sih detailnya tentang pendekatan objektif itu? Yuk, mari simak konsep dasar pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme, sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Proses menganalisis diarahkan pada pemahaman terhadap bagian-bagian karya sastra dalam menyangga keseluruhan dan sebaliknya bahwa keseluruhan itu sendiri dari bagian-bagian menurut Sayuti 2001. Oleh karena itu, untuk memahami maknanya, karya sastra harus dianalisis berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan lepas pula dari efeknya para pembaca. Analisis novel yang berjudul Gadis Pantai menggunakan pendekatan objektif. Dalam analisis ini dibagi menjadi 2 bagian bab novel karena agar memudahkan memahami isi keseluruhan karya sastra novel ini. Pada subbab 1 terdapat sinopsis novel sebagian subbab 1 dan termasuk analisis objektif unsur intrinsiknya. Pada subbab 2 terdapat sinopsis novel sebagian subbab 2 dan termasuk analisis objektif unsur intrinsiknya. Isi novel subbab 1 novel Gadis Pantai atau sinopsis dari subbab 1 novel Gadis Pantai. Gadis Pantai merupakan kisah seorang anak gadis yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, yang kemudian dalam karya sastra ini gadis tersebut dinamai Gadis Pantai. Suatu hari pada awal abad 20 ketika Gadis Pantai berusia 14 tahun, seorang utusan seorang pembesar di Karesidenan Jepara Rembang mendatangi tempat kediaman orang tua Gadis Pantai. Suatu peristiwa membuat Bujang Parubaya Gadis Pantai diusir dari istana residen dan sebagai gantinya, Gadis Pantai dilayani seorang bujang yang masih muda bernama Mardinah. Ketika Gadis Pantai mendapat izin dari Bendoro untuk mengunjungi orang tuanya di kampung pantai, Bendoro memerintahkan Mardinah sebagai pengiringnya ke kampung halaman. Di kampung pantai, Gadis Pantai mengetahui ternyata Mardinah merupakan seorang utusan dari Bendoro lain untuk membunuh Gadis Pantai. Agar Bendoro melupakan Gadis Pantai dan segera memperistri putrinya dan sebagai imbalan menjadikan Mardinah sebagai istri kelimanya. Analisis novel subbab 1 menggunakan pendekatan objektif.
Tema yaitu sosial budaya, penokohan gadis pantai yang berwatakkan protagonis, Bendoro yang bersifat antagonis, emak, bapak, dan bujang adalah sebagai tokoh pendukung. Perwatakannya, gadis pantai mempunyai sifat penurut dan sabar, Bendoro mempunyai sifat angkuh dan galak, emak mempunyai sifat penyayang dan sabar, bapak mempunyai sifat penyayang dan bijaksana, dan bujang mempunyai sifat penuh sabar, patuh, dan penyayang. Latar atau setting di rumah pesisir pantai dan di rumah Bendoro. Alur novel ini menggunakan alur maju. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga. Amanat pada subbab 1 yaitu wanita bukanlah orang yang lemah. Maka dari itu, kita sebagai wanita wajib sabar dan tangguh dalam menghadapi segala masalah. Kemudian, isi novel dari subbab 2 Gadis Pantai. Setahun perkawinan Mas Nganten telah berlalu, melewati hari-hari menjadi istri seorang priayi. Kesepian, ketakutan, serta kerinduan yang Mas Nganten rasakan, proses penyesuaian terhadap budaya golongan priayi ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama. Mas Nganten disuruh menuruti semua perintah Bendoro melalui belajar, mengaji, menyulam, dan membatik. Mas Nganten tidak diperbolehkan bergaul dengan masyarakat di luar. Dia hanya berdiam diri di kamar dengan keterampilan yang diajarkan. Bendoro hanya beberapa hari saja di rumah, meninggalkan Mas Nganten terliputi rasa kesepian dan kerinduan. Entah apa yang Bendoro lakukan di luar sana, Mas Nganten pun tidak mengetahuinya. Tetapi tiba-tiba datanglah gadis bernama Wardinah, wanita yang mengidamkan Bendoro. Dia seolah-olah jadi nyonya di rumah tersebut. Setelah terasa begitu suntuk dengan keseharian, Mas Nganten memutuskan untuk berkunjung ke kampung halaman dan dia harus ditemani bujang untuk selalu mengawasi dan menjaganya. Orang tuanya menyambut kedatangan putrinya tersebut dengan senang hati, begitupun orang sekampung. Namun, seolah menyambut kedatangannya dengan senang hati, meskipun sekarang status sosial Mas Nganten berbeda. Bapaknya berpesan kepada Mas Nganten agar selalu nurut. Analisis novel subbab 2 menggunakan pendekatan objektif. Tema dari subbab 2 tersebut yaitu sosial budaya. Tokoh dan penokohan, gadis pantai atau disebut Mas Nganten sebagai protagonis, Bendoro sebagai pelaku antagonis, emak, bapak, dan bujang sebagai pelaku pendukung. Untuk perwatakan, gadis pantai mempunyai sifat penurut dan sabar, Bendoro mempunyai sifat angkuh dan galak, emak mempunyai sifat penyayang dan sabar, bapak mempunyai sifat penyayang dan bijaksana, bujang mempunyai sifat patuh, sabar, dan penyayang. Latar atau setting yaitu di rumah pesisir pantai dan di rumah Bendoro. Alur menggunakan alur maju pada subbab 2. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga dan amanatnya pada subbab 2 yaitu dimanapun kita berada harus menjunjung tinggi sopan santun. Kesimpulan pada analisis kali ini berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Karya sastra novel berjudul Gadis Pantai sudah tepat dan bagus karena telah mempunyai unsur intrinsik yang lengkap sehingga lebih memperkuat isi cerita novel menjadi lebih padu. Namun, novel berjudul Gadis Pantai tersebut memiliki ciri khas yang dapat membuat semangat para wanita lebih kuat dan aktif sehingga tidak akan ada lagi penekanan dan perbudakan khususnya para wanita Indonesia. Novel ini berkisah mengenai relasi antara Mas Nganten dengan seseorang pembesar yang memeliharanya. Pembesar atau Ndoro merupakan orang Jawa yang berdarah biru yang memiliki korelasi dengan pemerintah Belanda. Novel ini sangat kritis membicarakan feodalisme Jawa pada masa itu. Sebuah novel yang memungkinkan mewakilkan suara rakyat jelata, rakyat dari golongan bawah dalam sistem feodalisme Jawa. Saran, budaya Indonesia telah terkontaminasi dan telah dipecah belahkan oleh bangsa asing yaitu Belanda. Adanya penjajahan 300 tahun yang lalu membuat penekanan dan kesengsaraan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi pemuda bangsa Indonesia wajib melakukan pelestarian budaya Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain.
Dan sebagai wanita Indonesia pula, kita harus bersatu untuk kuat dan menjunjung tinggi derajat wanita agar tidak menjadi perbudakan seperti dahulu. Terima kasih presentasi saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.